Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis dalam majlis ilmu, dalam rangka untuk talabul ilmi. Dikarenakan memang beribadah harus di atas ilmu. Beribadah harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Dan itu bagian dari konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya alla yu'badallahu illa bima syara'a. Agar supaya Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang telah disyariatkan olehnya. Karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang ilmu din, ilmu tentang kaifiyatul ibadiyah, ibadah, tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa beribadah kepadanya sesuai dengan yang disyariatkannya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema pembahasan tentang salat at-tarawih. Bahasa kitanya salat tarawih. Yang insyaallah beberapa hari ke depan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur, kesempatan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan beberapa hari lagi. Di dalam bulan Ramadan ada amalan yang namanya salat at-tarawih, salat tarawih. Salat tarawih kaum muslimin akan kita baca bersama melalui kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kitab yang berjudul Salatut Tarawih. Tentang salat at-tarawih karya Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pembahasannya panjang, karena itu kita mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang lebar. Kecuali kita akan membacakan apa yang ada dalam kitab ini, maka mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini kita akan mendapatkan ilmu tentang salat tarawih. Agar jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam ibadah at-tarawih tersebut.
Yang pertama pembahasannya adalah tentang istihbabil jama'ati fit tarawih. Tentang disunahkannya berjamaah dalam pelaksanaan salat tarawih. Ada beberapa pembahasan di sana kaum muslimin. Ada 3. Yang pertama adalah takrirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabatnya yang melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Yang kedua, beliau sendiri yang melakukannya. Beliau sendiri yang mengamalkannya, salat tarawih dengan berjamaah. Dan yang ketiga adalah penjelasan dari Nabi tentang keutamaan seorang yang melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Akan ditulis bagi dia seperti halnya salat satu malam suntuk. Berikut ini beberapa dalil diantaranya. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh Al-Albani hadis Sa'labah ibn Abi Malik Al-Qurdi. Qala kharaja Rasulullah dzata lailatin fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam keluar dari rumah di bulan Ramadan. Fara'a nasan min nahiyatil masjid sallun. Beliau melihat beberapa orang di antara sahabatnya melakukan salat tarawih dengan berjamaah di salah satu sisi Masjid Nabawi. Faqala ma yasnu haula? Nabi bertanya, apa yang mereka lakukan itu? Qala qailun, seorang berkata, ya Rasulullah, haula'i nasun laysa mahum Qur'an wa Ubay ibn Ka'ab yaqra. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki hafalan Al-Qur'an. Adapun Ubay bin Ka'ab seorang yang mahir dengan bacaan Al-Qur'an. Maka mereka ikut salatnya Ubay bin Ka'ab, salat tarawih dengan berjamaah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad ahsanu au qad asabu. Sungguh mereka telah baik, atau dengan kalimat sungguh mereka telah benar. Walam yakrah dzalika lahum. Nabi tidak membenci amalan tersebut. Ini menunjukkan takrirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Persetujuan beliau akan amaliyah para sahabat tersebut di atas. Adapun dalil yang menyebutkan Nabi kita sendiri yang mengamalkan salat tarawih dengan berjamaah. Ada beberapa riwayat yang akan kita baca. Perhatikan betul-betul mengapa beliau melakukannya hanya beberapa kali dan mengapa beliau tidak melakukannya sepanjang hidup beliau di bulan-bulan Ramadan selama 1 bulan suntuk, 1 bulan penuh. Akan kita baca keterangan hadis tersebut. Yang pertama, hadis Nu'man ibni Bashir yang menjelaskan Nabi melakukan salat tarawih dengan berjamaah bersama para sahabat. Qala, berkata Nu'man ibn Bashir, qumna ma'a Rasulillahi lailata 23 fi syahr Ramadan. Kami salat tarawih bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam pada malam yang ke-23 fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, ila thuluthil lailil awal, menghabiskan waktu lamanya sampai 1/3 malam yang pertama. Di sini akan diambil sebuah faedah kaum muslimin bahwa salat tarawih itu dilakukan ba'da salat Isya dengan berjamaah. Ya. Pertama kali sampai 1/3 malam yang pertama. Tsumma qumna ma'ahu lailata 25. Kemudian kami pun melakukan kembali bersama Nabi salat tarawih di malam ke-25.
di malam ke-25 bulan Ramadan sampai setengah malam, ila nisfil lail, tambah malam lamanya. Ya. Thumma qumna bina, kemudian kami pun melakukan lagi bersama Nabi pada malam ke-27 hatta dhananna alla nudrikal falah. Qala wa kunna nad'u as-sahura bil al-falah. Pada malam yang ke-27 Rasulullah juga mengimami kami salat tarawih sampai mendekati waktu subuh. Hampir-hampir kami menyangka kami tidak mendapati waktu untuk makan sahur. Masya Allah. Ya. Ini menunjukkan wahai kaum muslimin, salat tarawih itu hal yang penting, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu panjang, begitu menikmati, dan para sahabat begitu menikmatinya. Mereka datang berbondong-bondong. Bahkan nanti akan kita baca hadis dari Abu Dzar yang menginginkan kalau seandainya Rasulullah menghabiskan waktu satu malam salat bersama kami sampai mendekati subuh. Masya Allah. Ini tarawihnya Nabi dengan para sahabatnya. Hadits ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim, serta beliau mengatakan, wa fi dalilul wadihu anna salat at-tarawih fi masajidil muslimin sunnatun masnunah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas yang menyebutkan bahwa salat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin dengan berjamaah adalah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal yang bid'ah. Bukan hal yang tidak ada contohnya pelaksanaan salat tarawih dengan berjamaah di masjid. Bukan hal yang muhdats. Bukan hal yang bid'ah, tetapi hal yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kalau ada yang bertanya mengapa Nabi tidak menjalankannya 1 bulan penuh, jawabannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca hadis Aisyah yang panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nas yusalluna fi masjid Rasulillah Ramadan bil-lail aw za'an. Aisyah radhiyallahu anha berkisah, dulu manusia melakukan salat tarawih di masjidnya Rasul auza'an, yakni mutafarriqin, terpisah-pisah. Makna auza'an, terpisah-pisah, maksudnya bagaimana? Aisyah melanjutkan kisahnya. Yakunu ma'ar rajuli syai'un minal Qur'an fayakunu mahu an-nafaru al-khamsatu was-sittatu atau aqallu min dzalika aw aktsar. Ada seorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, maka beliau mengimami 5 orang, 6, kadang 7, kadang kurang dari itu. Jadi satu masjid, 1 imam, 5 makmum di sebelah sana. Di sini 1 imam, 5 makmum. Di sini 1 imam, 6 makmum. Mutafarikin, terpisah-pisah. Belum dilaksanakan 1 imam dengan semuanya menjadi makmum. Di zaman itu seperti itu pelaksanaannya. Maka Aisyah melanjutkan kisahnya. Qalat, beliau melanjutkan kisahnya. Fakharaja ilaihi Rasulullah badan salal isya al-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu selesai melakukan salat isya, beliau keluar menuju Masjid Nabawi dan mendapati para sahabatnya di malam itu ada di Masjid Nabawi. Fajtama ilaihi, maka berkumpullah
sahabat-sahabat yang di malam itu masih ada di Masjid Nabawi berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat tarawih, dan belum ada berita keluar bahwa Nabi akan melakukan hal itu. Beliau tiba-tiba melakukan salat tarawih berjamaah bersama orang-orang yang masih ada di dalam Masjid Nabawi. Setelah selesai pelaksanaan tersebut, lailan tawilan, dalam kurun waktu yang lama, di pagi harinya manusia bercerita, tahaddatsu bi salati Rasulillah, bercerita tentang salatnya Nabi alaihi salatu wasallam semalam. Ya, salat tarawihnya beliau dengan para sahabatnya yang malam itu ada di Masjid Nabawi. Maka di hari yang kedua, fajtama aktsar minhum, manusia berdatangan dalam jumlah yang banyak pada malam yang keduanya, di mana Nabi mengimami mereka. Fa kharaja Rasulullah fil lailati tsaniyah, maka Rasulullah pun keluar di malam yang keduanya. Fa shallu bi salatihi, maka mereka pun berjamaah bersama Nabi dalam melaksanakan salat tarawih di malam itu. Fasbahna yadhkuruna dzalik. Pada pagi harinya terdengar berita, tersebar berita. Yang kedua kalinya Nabi melakukan salat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya dalam jumlah yang besar. Maka pada malam yang ketiganya manusia berdatangan sampai masjid penuh. Mereka pun ada di jalan-jalan menunggu dilaksanakannya salat tarawih bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada malam yang ketiga Rasulullah pun melakukannya. Fa kharaja fa shallu bi salatihi. Kemudian di malam yang keempat, falamma kanat al-lailatul rabi'ah, tatkala pada malam yang keempat, ajajal masjidu an ahli, masjid penuh, milian, sampai keluar-keluar manusia menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam guna melakukan salat tarawih bersama mereka. Fasalla bihim Rasulullah al-isya al-akhirah. Nabi mengimami manusia yang banyak salat isya. Salat isya. Dalam keadaan Nabi mengerti bahwa mereka sudah menunggu untuk dilakukan kembali salat tarawih dengan berjamaah. Thumma dakhala baitahu wa thabata an-nas. Namun Nabi setelah salat isya masuk ke rumahnya Aisyah. Manusia tetap menunggu beliau dalam masjid. Qalat, Aisyah melanjutkan kisahnya. Faqala li Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepadaku, ma sya'nun nas ya Aisyah? Bagaimana kondisi manusia di masjid wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, ya Rasulullah, sami'an nas bi salatikal barihah biman kana fil masjid fahashadu lidzalika litusalli bihim. Wahai Rasulullah, manusia mendengar telah dilaksanakan salat tarawih berjamaah bersamamu, maka mereka kali ini berdatangan dalam jumlah yang lebih banyak, lebih besar dari yang pertama kemarin, agar mereka bisa salat tarawih bersamamu. Tetapi pada malam yang keempat Nabi tidak keluar, tidak mengimami mereka. Nabi sholat di rumahnya Aisyah, kemudian tidur sampai datang waktu sholat subuh. Tatkala adzan sholat subuh dikumandangkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subhi. Beliau keluar dari rumahnya Aisyah untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian berkhutbah di hadapan manusia yang menunggu di malam itu. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, atau ayuhan nas, wahai manusia, ama wallah ma bittu walhamdulillah lailati hadi ghafilan.
Wallahi demi Allah, kata beliau, satu malam ini aku tertidur. Yani aku bermalam di malam ini. Aku tidur di malam yang tadi disebutkan pada malam yang keempat, dalam keadaan tidak lalai tentang keberadaan kalian. Beliau tahu sahabat yang banyak menunggu untuk dilakukan salat tarawih di hari yang keempat, namun beliau sengaja-sengaja tidak keluar untuk melakukannya. Alasannya apa, wahai kaum muslimin? Inilah yang menjadi pembahasan yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Al-Albani. Walakinni takhawwaftu an yuftarada alaikum, karena aku khawatir, aku takut kalau salat tarawih dengan berjamaah diwajibkan atas kalian. Dengan lafaz lainnya, khasyitu an tufrada alaikum salatul lail fata'jizu anha. Aku takut seandainya aku melakukannya dengan kalian berjamaah terus dalam salat tarawih ini, aku takut kalau salat tarawih dengan berjamaah ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini menunjukkan belas kasihannya beliau kepada kita. Sangat sayang dan tidak mau memberatkan kepada umatnya satu amalan pun. Itu alasannya kaum muslimin. Alasan ini kaum muslimin alasan Nabi, bukan dibikin-bikin. Karena memang di hari itu masih turun wahyu, masih bisa bertambah syariat, masih bisa nasih wa mansuh, ada yang menghapus, ada yang terhapus. Allah yang memiliki hak 100%. Bisa merubah yang wajib menjadi sunnah, yang sunnah menjadi wajib. Syariat masih bertambah, syariat masih turun. Maka Nabi kita SAW khawatir kalau sampai salat tarawih dengan berjamaah hukumnya wajib, ini akan membebani umatnya. Ini alasan beliau, dan alasan ini adalah alasan yang syar'i. Nabi yang mengatakan kalimat ini. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau, seorang Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Sepeninggal Nabi, setelah beliau wafat, maka sudah terputus wahyu. Tidak turun lagi wahyu. Sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan hukum. Tidak ada lagi kekhawatiran salat tarawih berjamaah itu akan diwajibkan. Sudah tidak ada lagi sepeninggal beliau. Karena itu di zamannya Umar ibn Khattab, beliau beristihad dan menetapkan untuk salat tarawih dilakukan dengan satu imam. Ubay bin Ka'ab dipilih oleh beliau menjadi imam salat tarawih di Masjid Nabawi, dan semuanya menjadi makmumnya, dan dilakukan dalam 1 bulan penuh. Sampai hari ini amal itu dilakukan. Dan itu sudah tidak ada lagi kekhawatiran akan diwajibkan, karena memang syariat telah selesai. Tidak ada lagi wahyu untuk merubahnya menjadi wajib. Sehingga pelaksanaan salat tarawih dengan berjamaah 1 bulan penuh adalah satu hal yang masnun, yang disunnahkan, yang masyru', yang disyariatkan. Bisa dipahami hadirin? Pembahasan berikutnya adalah tentang penjelasan Nabi yang berkaitan dengan keutamaan salat tarawih dengan berjamaah. Adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu an, qala sumna falam yusalli sallallahu alaihi wasallam bina. Kami berpuasa, namun Nabi alaihi salatu wasallam belum melakukan salat tarawih bersama kami sampai hatta baqiya sab'un minasy-syahr, sampai waktu bulan itu tinggal berapa? 7 hari lagi selesai, yakni malam yang ke-23. Ya.
Faqama bina. Nabi pada malam yang ke-23 Ramadan salat bersama kami, salat tarawih berjamaah. Hatta dhahaba thuluthul lail, sampai sepertiga malam yang terakhir, yang pertama. Malam dibagi menjadi 3. Seandainya malam dimulai jam 7 sampai subuh, bagi 3. Sampai jam 11 kurang lebih salatnya. Masya Allah. Ya. Thumma lam yakum bina fi sadisah. Kemudian Nabi tidak melakukan salat bersama kami di malam yang ke-24. Yani sisa hari tinggal 6, berarti malam yang ke-24. Wa qama bina fil khamisah. Nabi melakukan lagi salat tarawih bersama kami pada malam yang ke-25. Hatta dhaba syartul lail. Dilaksanakan pada salat Isya sampai setengah malam. Malam dibagi menjadi 2. Sekian jam lamanya. Sampai kurang lebih jam 12, jam 1. Ya. Kami, kata Abu Dzar dan para sahabat, katakan kepada Nabi, fakulna, kami katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatin hadhihi. Ya Rasulullah, duhai seandainya engkau solat bersama kami, solat tarawih sampai menghabiskan malamnya. Masya Allah. Ini sudah setengah malam, Pak. Sudah solat yang kedua sampai setengah malam. Para sahabat masih minta, ya Rasulullah, kalau seandainya solatnya sampai mendekati subuh, itu lebih baik bagi kami, ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita ada imam yang kelamaan salat tarawih, ditegur, ajak kesuwen salatnya. Di WA, di SMS, oh, sini kan orang-orang tua banyak. Alasannya orang tua. Masya Allah, para sahabat semangat. Namun walhamdulillah, Nabi kita memberitahukan sebuah keistimewaan. Dan ini menggembirakan bagi kita semuanya. Faqala Rasul mengatakan, innahu, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai pelaksanaannya, maka ditulis bagi dia pahala seperti halnya salat semalam suntuk. Walhamdulillah. Sehingga kita salat tarawihnya enggak usah lama-lama. Sepakat? Setengah jam baik, Pak. Yang penting ditulis semalam suntuk. Ini apa? Tipe kalau kita mental kita kayak gitu-gitu. Kerjaan sedikit, penghasilan banyak. Salat tarawih setengah jam kecepatan. 45 menit, 1 jam, nikmat. Tidak begitu lama, tidak begitu lambat, tidak begitu cepat. Ditulis 1 malam suntuk. Dengan catatan berjamaah sampai selesai. Jangan terputus. Sehingga dari sini disalahkan seandainya kita mengikuti imam 8 rakaat, kemudian kita sengaja-sengaja pulang, nanti malam bangun malam, sholat lagi, witir sendiri. Itu amalan yang tidak syar'i. Menyalahi yang sunnah. Bahkan Syekh Al-Albani menyebutkan tidak bolehnya lebih dari 11. Karena semua hadis yang menyebutkan 20, hadis yang lemah, bahkan palsu. Dhaifun jiddan dan tidak bisa dipakai. 20 plus dengan witir 3 berarti 23. Sehingga tidak lebih dari 11 rakaat. Ada beberapa orang yang berpendapat sebenarnya tadi di atas 8 rakaat dia tidak ikut witir dengan imam, dia pulang untuk kemudian malamnya dia salat lagi, kemudian witir di malam harinya. Itu salah. Anda menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Syekh Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani dalam penjelasan hadis tadi di atas, bahwa ini menunjukkan disyariatkannya salat tarawih dengan berjamaah bersama imam 1 bulan penuh, karena Nabi tidak membatasi waktunya dalam hadis tadi. Barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih berapa kali? Terus keutamaannya akan mendapatkan seperti halnya salat 1 malam penuh. Pembahasan berikutnya ya kaum muslimin adalah tentang lam yusalli sallallahu alaihi wasallam at-tarawih akthar min 11 rak'atan. Syekh Al-Albani menyebutkan subjudul di sini. Nabi tidak pernah salat tarawih lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan 13? Bagaimana dengan yang menyatakan 20? 21 atau 23? Maka ikuti pembahasan demi pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah ditanya tentang kaifa kanat Rasulullah alaihi salatu wasalam fi Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di bulan Ramadan? Aisyah ditanya, dan Aisyah adalah seorang istri Nabi yang sangat faham salat-salatnya Nabi alaihi salatu wasalam ketika di rumah. Maka Aisyah mengatakan, faqalat ma kana Rasulullah alaihi salatu wasalam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat dalam salat malamnya beliau. Kalimatnya Aisyah, maka Rasul yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah menambahi di Ramadan atau di bulan selain Ramadan lebih dari 11 raka'atan. Dari 11 rakaat. Ya. Disebutkan caranya di sini, yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, falatas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Falatas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan tentang panjangnya dan bagusnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat witir. Adzan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan demi pembahasan ba'da salat maghrib insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.